Assalamualaikum anak-anak. Bertemu dengan Ibu di sini. Perkenalkan, nama Ibu Fitriatur Rahma. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Fitri. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang tema 1, subtema 2, PP3. Kira-kira tentang apa ya? Ya, sesuai yang ada di layar kalian. Kita akan belajar tentang bocah keling. Apa sih itu bocah keling? Ya, baca, olah bacaan, dan kerja telinga. Kita menuju slide berikutnya. Di menu, kalian akan mendapatkan 5 poin di sini. Kalian bisa melihat di layar kalian masing-masing. Untuk lebih jelasnya, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Kita buka dulu menu tujuan. Di menu tujuan terdapat 2 tujuan yang kalian akan ketahui ketika kalian belajar tentang materi hari ini. Yang pertama yaitu tentang baca olah bacaan, dan yang kedua tentang cara kerja telinga atau proses mendengar. Kita coba mulai dulu dengan yang pertama ya, baca olah bacaan. Di bagian baca olah bacaan, kalian akan belajar tentang paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan dari beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu nanti kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Agar lebih jelas, yuk kita klik lagi slide tentang gagasan pokok. Di sini kalian akan menemukan sebuah percakapan antara Dodi dan Rara. Kita baca yuk. Sudah selesai membacanya? Kita lanjutkan ya. Kira-kira kalian seperti Dodi enggak? Jadi kalian masih bingung, apa sih gagasan pokok? Bagaimana sih cara mencarinya? Nah, kita lihat penjelasan dari Rara. Ternyata Dodi masih bingung. Kira-kira anak-anak masih seperti Dodi atau sudah paham ya? Kalau anak-anak masih seperti Dodi yang masih bingung, yuk kita dengarkan Rara. Tapi kalau kalian sudah paham, tetap dengarkan ya agar pemahaman kalian lebih oke. Rara memberikan contoh sebuah paragraf di sini, yaitu tentang buah kedondong. Kita baca bersama-sama ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk. Dengan cara gimana ya? Dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, anak-anak, kira-kira setelah kalian baca, kalian tahu nggak paragraf ini berbicara tentang apa? Ya, benar. Berbicara tentang manfaat buah kedondong yang terdapat di awal kalimat atau kalimat pertama. Seperti yang dijelaskan Rara, kenapa sih kok itu termasuk kalimat utama? Ya, karena paragraf itu menjelaskan tentang buah kedondong atau manfaat buah kedondong. Kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Ingat, tadi yang dijelaskan Rara, gagasan pokok itu terdapat di kalimat utama. Kalau kalimat utama itu yaitu bagian dari paragraf itu yang diberi warna merah. Kalau gagasan pokok, kalian bisa menggantinya dengan bahasa kalian sendiri. Seperti apa contohnya? Rara memberikan contoh bagaimana kita bisa menulis gagasan pokok. Nah, Dodi akhirnya paham bagaimana cara menemukan gagasan pokok. Untuk lebih menambah pemahaman kalian,
kalian bisa melihat atau belajar di yang bagian bawah play now. Di sana nanti kalian akan mendapatkan 4 buah paragraf atau 4 buah bacaan yang berbeda-beda. Kalian boleh memilih yang mana dulu. Oh iya, tadi ibu sampai lupa. Tadi yang dijelaskan Rara atau diberikan contoh, yaitu kalimat utamanya berada di awal kalimat atau di kalimat pertama. Jika kalimat utama berada di kalimat pertama, itu dinamakan paragraf deduktif. Supaya buat kalian tidak lupa, deduktif, depan, berarti kalimat utamanya berada di depan. Kalau kalimat utamanya berada di akhir, namanya paragraf induktif. Kita coba pilih salah satu ya. Kita pilih jendela buku. Nanti anak-anak bisa memilih mana yang kalian suka. Ini ibu beri contoh. Misalnya kalian memilih jendela buku, nanti kalian baca dulu, kemudian ada yang bergerak-gerak nggak di situ? Ternyata ada, bukunya bergerak. Kalau buku bergerak, berarti tandanya kalian harus siap-siap menuliskan jawaban kalian di situ. Nah, di situ ada temannya Bu Fitri. Kalian bisa menuliskan gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya juga di kolom-kolom yang sudah tersedia. Nanti kalian bisa langsung mengetiknya di sini, ya. Sekarang kita kembali ke materi sebelumnya. Jendela buku sudah, kita kembali ke materi. Kita kembali ke menu ya. Tadi di tujuan, selain ada baca olah bacaan, kita juga ada materi yang kedua, yaitu tentang proses mendengar. Kalian nanti bisa baca sendiri percakapan apa yang dilakukan oleh Dodi dan Rara. Ada beberapa percakapan di sini. Ini percakapan yang kedua. Rara menjelaskan tentang proses mendengar. Nanti Rara akan lebih menjelaskan lagi bagaimana proses kita ketika mendengar bunyi. Ternyata Dodi masih bingung kalau Rara menjelaskan seperti itu. Nah, Rara punya cara untuk belajar, yaitu dengan melihat tayangan video. Nanti kalian bisa klik video di sini. Nanti akan muncul video pembelajaran tentang proses kerja telinga atau proses mendengar bunyi. Dunia kita penuh dengan bunyi. Kalian bisa lihat sendiri nanti supaya lebih jelas. Nanti kalian bisa melihat lagi tayangan slide selanjutnya. Dengan video itu, Dodi lebih paham tentang proses kerja telinga. Ternyata Dodi juga punya buku yang berhubungan dengan kerja telinga. Kita lihat yuk. Nah, Dodi memperlihatkan bagian-bagian dari telinga. Mulai dari daun telinga, liang telinga, gedang telinga, tulang-tulang pendengar. Ingat nggak tadi tulang apa? Tulang malas. Ma. Ya, artil. La. Landasan. S. Sanggurdi. Pintar. Dari tulang itu dilanjutkan nanti ke koklea. Koklea bentuknya seperti siput. Kalian tahu siput kan? Nah, setelah itu akan disalurkan ke saraf pendengaran. Dari saraf pendengaran nanti langsung menuju ke otak. Masih banyak lagi materi yang bisa kalian lihat di sini. Jangan lupa nanti kalian juga bisa melihat menu yang ada di sini. Masih banyak menu, nanti kalian bisa melihat sendiri. Kira-kira
menu mana sih yang pengen kalian lihat lebih dahulu? Tapi alangkah baiknya kalian melihat tujuannya dulu. Kenapa? Agar kalian bisa tahu apa sih yang akan dipelajari. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa mengerjakan latihan soal yang ada di bagian evaluasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.